Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pagi hari ini, di hari Sabtu 27 Januari 2024, ini adalah versi bahasa Indonesia dari Siraman Rohani Assalam yang saya sampaikan petang kemarin, yang saya sampaikan dalam bahasa Palembang, yaitu haramnya menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fa insyaallah pembahasannya tidak jauh-jauh dari apa yang saya sampaikan kemarin, ya, dalam bahasa Palembang itu. Nah, para pemirsa yang budiman, ya, kita saat ini berada di zaman yang kalau boleh kita bilang enggak karu-karuan. Zaman sekarang ini zaman yang enggak karu-karuan lah pokoknya. Zaman dimana kadang kita ini membuat konsep ketuhanan sendiri. Atau kalau bahasa anak-anak TikTok itu main Tuhan-Tuhanan. Ya. Jadinya yang terjadi adalah banyak di antara kita yang pada akhirnya jatuh kepada kesesatan, yaitu menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Apa itu perbuatan syirik? Perbuatan musyrik adalah sebuah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan apa yang ada, gitu loh. Zaman sekarang ini kita banyak lazim menemukan orang yang menuhankan manusia, yang menuhankan anak manusia. Kalau bahasa anak TikTok itu menuhankan anak orang. Anak orang kok dituhankan? Anak orang itu bukan Tuhan. Kenapa kamu menuhankan anak orang? Gitu. Atau orang banyak yang menuhankan harta, kekuasaan, jabatan, status sosial, pangkat, tahta, uang, benda yang dianggap memiliki apa yang katanya keramat. Anda tahu nggak asal usul dari kata keramat itu? Asal usul dari kata keramat itu adalah karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Ya, karomah, karimah itu asal usulnya dari kata itu yang membentuk kata karomah, saudara. Ini kan kotor jadi bawahnya. Karomah, karimah artinya sama, kemuliaan. Kemuliaan. Siapa yang memiliki kemuliaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah pastinya memilih orang atau benda apa saja yang akan diberikan kemuliaan atau karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Quran itu termasuk yang memiliki karamah? Iya. Al-Quran itu memiliki karamah? Iya. Al-Quran itu keramat dong? Iya. Kenapa? Karena Al-Quran itu
isinya adalah murni perkataan Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh kemuliaan, pemilik semua kemuliaan, Dzul Jalali wal Ikram. Makanya Al-Quran itu memiliki karomah yang tidak ada tandingannya dengan yang lain. Maka daripada itu kita patut bangga, saudara. Kita patut berbangga hati. Al-Quran kita ini memiliki karomah. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja juga memiliki karomah. Karomahnya juga luar biasa, tidak tertandingi dan bukan kaleng-kaleng. Gitu. Apakah Nabi Muhammad lantas sosok keramat? Ya, karena beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tiada ada tandingannya dan tidak ada bantahannya. Maka para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, terkadang kita ini salah alamat ya dalam mengkaromahkan orang atau mengkaromahkan benda gitu loh. Kenapa? Karena kita itu tadi terjebak dalam konsep ketuhanan yang dibuat-buat. Sama seperti miliaran orang ya. Lebih tepatnya lagi 2 miliaran orang di seluruh dunia yang tersesat, yang disesatkan oleh seorang orang gila, ODGJ ya, pasien rumah sakit jiwa, tukang mabuk, mantan narapidana, residipis sejumlah tindak pidana kriminal, yang dia membuat konsep, istilahnya tuh yang tadi saya bilang, konsep main Tuhan-Tuhanan atau konsep ketuhanan yang mengada-ngada. Kalau bahasa anak zaman sekarang bilangnya ngadi-ngadi gitu loh. Konsep ketuhanan yang ngadi-ngadi gitu loh. Yang ngadi-ngadi gitu loh. Yang mengada-ngada gitu. Tahu nggak artinya ngadi-ngadi atau mengada-ngada itu apa? Yang nggak ada diada-adain. Ya. Makanya keluarlah konsep menuhankan manusia, menyembah manusia, Tuhannya manusia. Dan sayangnya yang dituhankan itu Nabi kita sendiri, Nabiullah Isa ibnu Maryam al-Masih alaihissalam. Ya, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua Hamesiah Yeshua ben Maryam Hamesiah dalam bahasa Ibraninya. Atau yang kemudian jadi bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya Joshua the safe son of Mary. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Dan ini memprihatinkan. Karena apa? Unprecedented. Ini tidak precedented sebelumnya. Gitu loh. Jadi terjebak dalam konsep ini. Terjebak, disesatkan dalam konsep ini, tetapi mereka kok malah bangga gitu loh dengan kesesatannya itu. Bangga disesatkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan menurut saya. Kok disesatkan malah bangga gitu loh. Padahal dia sendiri mengakui dia itu bukan
bukan Tuhan. Padahal dia mengaku sendiri bahwa dia hanya manusia biasa. Padahal dia mengaku sendiri bahwa dia bukanlah Tuhan. Dia bukan Tuhan, tetapi dia hanya utusan Tuhan, utusan Allah gitu. Tetapi kenapa sampai dituhankan gitu loh. Nah, ini yang diakibatkan oleh hujan lagi. Padahal tadi saya pikir enggak hujan. Ya. Padahal tadi pikir saya enggak hujan gitu loh. Hujannya tadi tahu jam berapa, jam 1, jam 2 malam tadi. Taunya malah hujan lagi. Ini saya pertimbangkan untuk detour balik arah ke Raja Al-Karim, tapi karena udah terlanjur ya sudahlah, lanjut aja gitu. Ya inilah kuasanya Allah ya. Ya inilah kuasanya Allah ya. Kuasanya Allah tuh ya seperti ini. Jadi bisa menurunkan hujan di waktu-waktu yang Allah mau. Allah menurunkan hujan. Hujan itu sebenarnya representasi dari jutaan malaikat yang turun untuk mengkabul doa-doa kita loh sebenarnya. Jadi makanya di waktu hujan ini banyak riwayat yang menyunahkan kita untuk berdoa sebenarnya. Ya, jadi di waktu hujan itu banyak berdoa aja. Kenapa? Di banyak riwayat disebutkan salah satu waktu terkabulnya doa itu adalah di waktu hujan. Jadi kalau hujan itu berdoa saja. Kalau doanya, ya Allah turunkanlah hujan yang baik, itu Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi jangan hujan itu kita anggap sebagai bencana, sebagai musibah, sebagai apa, enggak. Kan musibah yang ditimbulkan hujan itu kan disebabkan oleh kita sendiri kan. Buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai, mempersempit tempat saluran, mempersempit irigasi, ya kan, karena pembangunan di sana sini. Itu kan sebenarnya perbuatan kita sendiri yang menyebabkan adanya bencana karena hujan gitu loh. Atau pakaian kita basah gitu, atau pakaian kita basah gitu, basah lagi dijemur basah gitu kan ya. Itu karena kita nggak siap untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih adem. Makanya kalau zaman sekarang itu banyak orang itu memilih menjemur pakaiannya di dalam ruangan yang lebih tertutup, tidak terbuka gitu loh. Supaya apa? Kalau hujan itu tidak terlalu basah gitu. Paling tidak ada sekarang ini tuh dryer, pengering murah. Nah itu ya. Nah, kita kembali lagi ke judul pembahasan kita pagi ini ya.
Itulah ya salah satu kuasa Allah itu menurunkan hujan itu di waktu yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang takut hujan itu karena tahu dia tuh salah, makanya dia menciptakan bencana yang diakibatkan oleh hujan itu. Nah, para pemirsa yang budiman, kadang-kadang kita ini juga terjebak di dalam perbuatan musyrik yang terselubung. Kayak tadi contohnya. Masa iya kita yang konsep ketuhanannya jelas, ya, dalam Quran surat Toha ayat 14 disebutkan juga, innani anallah la ilaha illahu fa'buduni. Itu di situ Allah mengenalkan dirinya loh sebagai Tuhan. Innani anallahu la ilaha illahu fa'buduni. Wih, ada bus. Pagi-pagi ada bus pariwisata nih. Andrawangsa apa nih? Dari Banyumas R. Jadi para pemirsa yang berbahagia, kadang-kadang kita ini mudah banget ya untuk membuat konsep ketuhanan sendiri. Padahal di Islam itu konsep ketuhanannya jelas. Ya. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua mengajarkan apa? Konsep ketuhanan yang sama. Konsep tauhid yang sama. Menyembah kepada satu Tuhan yang esa, yang tunggal, bukan yang satu dalam kesatuan, tidak. Menyembah satu Tuhan yang esa, wahdaniyah. Esa, tunggal, wahdah, satu. Dalam surah Al-Quran yang paling sering banget kita baca ya, Al-Ikhlas itu disebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah tuh esa. Gitu loh. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah tuh esa, keesaan Allah, ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak. Dalam Quran surah Baqarah ayat 163 juga disebutkan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kita ini cuman atu. Sesembahan kita ini cuman esa, tunggal. Wa ilahukum ilahu goblok. Wa ilahukum ilahu. Saya pegang botol jatuh. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak, layak, patut dan tulusnya disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, wa ilahukum ilah. Ini kita baca ketika kita tahlil biasanya. Tahlil habis baca surah Yasin malam Jumatan, atau kalau yang subuh dan maghrib zikirnya panjang, itu pun juga dibaca. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Jelas banget.
Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu kan jelas menunjukkan bukti keesaan dari Allah. Menunjukkan bukti bahwa Allah tuh esa. Sembahan kita tuh cuman satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima. Dan dia tidak diserupakan dengan siapapun. Nggak mengambil rupa manusia, nggak ngambil rupa benda, nggak ngambil rupa apa. Nah ini yang patut kita sadari. Gitu loh. Makanya jadi orang ya, jangan mudah kita terjebak dalam konsep ketuhanan buatan, karena udah pasti sesat. Itu aja, karena udah pasti sesat. Konsep ketuhanan kita itu sudah jelas ya. Bahkan di dalam doa iftitah kita yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ya, Al-Anfal kalau saya nggak salah, di ayat-ayat akhirnya itu juga disebutkan ya, la syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul wa ana minal musyrik wa ana. Dari ayat sebelumnya dulu lah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana doa iftitah kan begini ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslimah wa ana minal musyrikin. Ya. Nah, artinya saya agak lupa itu yang tadi. Ya. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu. Tidak ada yang layak dipersekutukan. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tuh artinya. Nanti artinya cari sendiri ya, googling kalau bisa. Jadi makanya kita harus ngerti juga gitu loh. Doa iftitah itu juga mengandung bentuk penundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Bahwa kita ini gak layak untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dan dengan siapapun. Di dalam doa iftitah yang kita baca setiap sholat, setiap hari, itu jelas termuat semua di situ. Tinggal gimana kitanya aja, mau nggak kita untuk tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kitanya mau, ya mudah, Allah berikan jalan untuk tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Gitu. Tidak menuhankan selain daripada Allah, karena hukumnya haram. Itu masuk dalam perbuatan musyrik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tidak akan mengampuni dosa dari orang-orang yang berbuat musyrik. Allah mengampuni dosa orang-orang yang bersalah lain, tetapi tidak untuk perbuatan musyrik. Ini Allah sendiri yang ngomong.
bukan saya. Di ayat Al-Quran pun ada itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Allah itu pasti akan mengampuni dosa orang-orang musyrik, akan memaafkan dosa orang-orang syirik kalau dia bertaubat, taubatan nasuha, dan tidak akan mengulang lagi perbuatan syiriknya itu. Coba, inilah bentuk kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirul kalam, saya cuma berpesan, jangan kita main Tuhan-Tuhanan lah. Jangan kita ikut-ikutan tersesat gitu loh. Ikut-ikutan disesatkan dengan konsep ketuhanan yang gak jelas dari mana itu asal usulnya. Kok manusia dituhankan, kok anak orang dituhankan, gitu loh. Jangan. Konsep ketuhanan kita sudah sangat jelas, sudah sangat paripurna malah. Tuhan kita satu, Tuhan kita jelas, apalagi yang diperdebatkan. Nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga ada manfaat. Saya cukupkan sampai di sini karena mau salat subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.